Buset. Ya Allah. Oke guys, jadi ini ada banyak perubahan yang di luar perkiraan gua. Jadi pertama gue jelasin dulu, ini bak fiber ukurannya 4x2, tingginya 1 meter, ini udah datang. Nah, kemarin ini kan emang rencananya itu untuk tempat pari ya. Namun setelah gua pertimbangkan, ada beberapa hal yang gua timbang-timbang, akhirnya ini gua buat modifikasi sedikit. Jadi ini nggak plong gini aja, tapi ada sekat. Karena apa? Karena ini jadinya akan gua fungsikan sebagai filter dari kolam evakuasi kita yang ini. Nah, kemudian untuk ikan pari nanti rencananya akan tetap gua masukkan ke sini. Tapi kalau kalian lihat ini kan ada 3 bilik ya. Ini ada 3 bilik, nanti kemungkinan besarnya 1 bilik itu khusus untuk media filter. Jadi emang bener-bener filter yang proper gitu di sini. Nah, jadi nanti air masuk terus overflow ke sini, overflow sini, terus baru akhirnya masuk ke dalam kolam. Nah, 2 tempat ini baru untuk gua taruh indukan-indukan pari gua. Ini 1 bilik ini panjang ini 1,3 meter, ke sana 2 meter. Gua rasa 3 ekor, 4 ekor mungkin cukup. Jadi mungkin 6 sampai 8 ekor cukup untuk gua taruh di sini. Nah, 1 bilik ini tadi yang gue bilang itu untuk filter. Nah, kendala yang ada sekarang ini, sebenarnya gue mesen 2. Kalau kalian ingat itu gue mesen 1 lagi ukurannya 3 x 1,5 x 1. Namun itu juga belum selesai juga sampai hari ini. Ini sebenarnya gue cukup kecewa dengan yang buat. Cuma ya gimana ya, dalam arti dia janji 2-3 minggu, sekarang udah 2 bulan lebih baru 1 yang jadi. Tapi apapun itu ya udah, emang bagian dari perjalanan, nggak semuanya berjalan mulus. Nah, itu ada sesuatu yang harus gua lakukan hari ini, yaitu memindahkan bak fiber ini ke atas. Jadi kalau kalian ingat, bak fiber yang 3 x 1,5 x 1 itu kan emang khusus untuk 1 ekor Goliath Tigerfish ya. Karena bak fiber itu belum jadi juga, mungkin baru minggu depan jadi. Ini akan gue pindahin ke atas dan ini akan menjadi tempat untuk si Goliath. Nah, karena kalau misalnya Goliath nggak gue pindahin besok, sekarang ini gue buat video hari Sabtu, jadi gue udah janjian sama Bang Angga, hari Minggu kita mulai evakuasi semuanya, ngosongin Megatank. Kalau nggak gue pindahin juga nih, kontraktor aklirik itu udah pesen tiket untuk datang mengukur semuanya itu hari Jumat minggu depan. Ini udah gue pending sebenarnya 2 sampai 3 kali gue pending. Sebenarnya itu dari tanggal 20 kemarin. Sekarang ini udah tanggal berapa? 4 kalau nggak salah hari ini ya. Jadi udah 2-3 kali gue pending, gue udah, waduh, udah nggak enak sama orangnya. Jadi mau nggak mau, ini gue pakai untuk tempat Goliath. Nanti begitu bak fiber yang 3 x 1,5 itu jadi, kita taruh di sini. Fungsinya untuk apa? Nanti dulu kita pikirin. Yang penting, ini gue pindahin. Gue lihat besok bisa dipindahin ke bak fiber ini. Terus pari gue pindahin ke sini. Kalau misalnya nggak cukup, dalam arti, oh kayaknya sempit nih. Karena pari gue itu ada 9 ekor ya. Kalau sempit, gue bisa menggunakan akuarium pembesaran gue. Yang di bawah itu kan ada 3 akuarium ya. Yang isinya Goliath kecil, habis itu Gunch albino sama Goliath kecil. Itu bisa gue pakai untuk menaruh sisa ikan pari yang kalau gue rasa di sini kepenuhan gitu ya. Jadi bisa gue taruh 1 akuarium itu 1 ekor pari. Itu rencananya. Namun apapun itu nanti kita lihat setelah pindahin, baru nanti kita lihat realnya lah kayak gimana. Nah, jadi untuk sekarang ini bak fiber yang 1 lagi itu tadi gue bilang mungkin minggu depan baru jadi, dan semua proses ini udah harus berjalan. Jadi ini udah mau nggak mau, dan ya untuk sekarang ini gue lagi suruh Dani untuk siap-siap pindahin bak fiber gue yang ada 2 biji yang di atas Megatank yang kemarin itu gue pakai untuk tempat evakuasi pari-pari yang lagi bunting. Itu nanti akan gue taruh di sini. Gua taruh di sini, kemudian ikan yang ada di sini Oxydoras itu akan gue pindahin dulu sementara ke dalam bak fiber itu. Kemudian bak fiber ini kita pindahin, dan nanti baru bak fiber yang besar ini guys. Bak fiber yang besar ini kita akan setting dan kita akan taruh di sana. Nah, jadi prosesnya seperti apa? Kita lihat aja langsung kerjaan si Dani. Oke, jadi sekarang kita rencana mau mindahin bak fiber yang ada di atas ini. 2 ini. Jadi bak fiber udah nyampe sini. Tadi kita nuruninnya orang 5 karena agak susah juga kan ini yang kaca.
Udah gitu kita harus muter juga jalannya ke sana. Soalnya jalan sini pintunya nggak muat, melangsir juga naik mobil. Nah, sekarang kita lagi ngisi air nih. Kedua-duanya lagi kita isi air. Sekarang kita mau mindahin Oxidora sama TSN ke bak fiber ini. Kayaknya kita bagi dua aja deh kayaknya. Dan jadi ini kan gua serok nih. Lu pegang ujungnya. Kita ke sini. Moga-moga nggak ada kendala nih. Mana dulu yang kita serok? Sedapatnya aja dulu ya. Nah. Nggak kelihatan ikannya. Nah. Buset. Hah? Piye dan? Piye dan? Masih ada lagi nggak kita? Oke, jadi sekarang kita udah siap mindahin si Oxidoras. Nah, jadi sekarang ini kita nguras air. Jadi rencananya yang besar itu mau kita taruh sini, cuman kita copot-copot dulu lah filternya. Habis itu kita lanjut pindahin ke atas. Nah, ini jadi kayaknya kita ada sedikit bukan problem sih. Nanti kita tunggu tadi tukang-tukang itu. Biasanya tukang-tukang lebih banyak ide-ide kan. Ini gimana naikin bak fiber ke atas sana. Nah, kalau lantai ini kan bisa dicopot. Tadi udah gue copot tuh. Tinggal bak fibernya kita bawa ke sini dan naik ke atas gimana? Karena bak fibernya sebenarnya kalau 4 orang bisa ya Dan ya. Kondisi kosong 4 orang bisa ya. Jalan datar. Nah, ini kan kita harus naikin ke atas. Jadi itu yang gua bingung. Tapi di sana masih banyak tukang, jadi gue bisa. Dan kayak bakal perlu banyak tukang lagi Dan. Kayaknya harus kayak 10 orang, 15 orang. Nanti tukang-tukang yang lagi kerja di rumah gua tuh, yang lagi ituin. Gue panggil dulu ke sini semua untuk naikin bak fiber. Tapi kita dengar dari mereka, pendapat mereka gimana cara naikinnya.
Oke, jadi ini udah mau selesai. Jadi pekerjaannya agak lama karena tadi kita ada hujan. Jadi ya kita harus pending dan beberapa pekerjaan emang harus dikerjain saat hujan-hujanan tadi. Contohnya pas ngelem pipa. Tapi ya intinya supaya pekerjaan ini bisa cepat selesai hari ini. Karena besok kita udah harus evakuasi semua ikan yang ada di dalam megatank. Gue lihat pindah ke bak fiber atas. Pari akan kita masukin ke sini, tapi sebelum itu ini Oxidoras udah dari siang di tempat sementara itu cuma bertahan dengan kita pakaiin aerator. Ini kita akan pindahin ke sini dan untuk pemipaan semuanya udah selesai, tapi sebenarnya selesai nggak juga karena di bagian sini nggak tahu deh bisa kelihatan nggak di kamera. Nah di bagian sini ini gua pakai apa adanya dulu. Nanti kemungkinan besar gue akan pakai ball valve atau gimana. Jadi kalau mati lampu, air nggak full kembali ke dalam kolam. Karena ini kan ya gitu. Kalau misal mati lampu ya air yang di bilik ini, chamber ini akan balik ke kolam. Nanti akan gue pasang. Tapi mungkin ya setelah evakuasi. Karena rumah gue ini juga kita pakai genset guys. Sehingga kalau mati lampu paling sekitar 5-10 menit udah nyala lagi. Sebenarnya gensetnya otomatis, cuma otomatisnya lagi rusak. Jadi itu juga nanti ketika mati lampu ya harus di set manual dulu karena otomatisnya lagi rusak. Nah, jadi untuk pari nanti akan kita masukin ke dalam bak fiber ini. Kemungkinan besarnya sih nggak semuanya karena gua nggak yakin bisa nampung semua pari gua. Mungkin 6 ekor. Jadi beberapa gue gabung dengan Oxidoras, beberapa pari sini nanti kita lihatlah komposisinya. Gue harus lihat langsung kira-kira gimana baru gue bisa tentuin. Nah untuk chamber ini, jadi ini udah gue putuskan, ini fix akan kita gunakan sebagai filtrasi utama dan sepertinya karena pari gue juga di dalam satu sistem dengan kolam evakuasi ini, gue nggak bisa filtrasinya ala-ala kayak kemarin doang. Karena kemarin gue ala-ala karena ikan yang ada di kolam evakuasi itu notabene termasuk ikan-ikan yang cukup kuat. Jadi bisa gitu ya. Namun karena sekarang ada pari di dalam satu sistem ini akan gue harus beli media dan lain-lain yang cukup banyak. Ya penuh atau setengahnya gua nggak tahu, nanti kita lihat. Kemungkinan besar minimum setengah. Kalau gua rasa kurang baru gua tambah. Tahu kurang enggaknya dari mana? Dari parameter airnya. Begitu udah running semuanya, mungkin nanti kita akan masukin bakteri starter biar auto atau instant cycle. Kemudian kita lihat beberapa hari atau seminggu 2 minggu, kita lihat kondisi amonia, nitrat. Kalau semuanya oke, berarti dengan apa yang gue beli di partai pertama cukup. Cuma kalau nggak baru gue harus nambah. Nah gitu, karena kita nggak bisa bilang oh harus dipenuhin atau gimana. Ya semua tergantung lagi dengan biolot ikan yang kita pelihara. Nah ini dimensinya juga cukup besar. Gue rasa akan sangat memakan biaya yang lumayan untuk ngisi bilik ini. Ini sekali lagi kalau dari dimensinya ini sekitar 1,3 meter kali 2 meter, tingginya 1 meter. 1,3 kali 2, 2,6 kali 1, 2,6 kubik yang harus gua ini kan kalau misalnya mau dipenuhin. Cuma ya nggak mungkin kan. Jadi kita nanti secukupnya, kita bertahap, kurang tambah. Kalau udah cukup ya nggak nambah. Nah kemudian daripada kita lama-lama ngomong, kasihan ikannya, cuma bertahan dengan aerator biar ada pergerakan air atau pergerakan air di permukaan supaya terjadi gas exchange. Sisanya ya udahlah, kasihan. Yuk kita pindahin aja langsung deh. Tunggu nih. Jadi sebelum kita pindahin ini, Dan coba nyalain pompa dulu, Dan. Jadi pompa yang gue pakai sekarang nih, gue pakai pompa Megatank yang Hailia itu gue simpan dulu karena begitu bak fiber yang 3 meter kali 1,5 kali 1 datang, itu akan gue pakai pompa Hailianya di bak fiber yang nanti akan gue taruh di sini. Tapi untuk bak fiber yang ini ya gue pakein pompa Megatank dulu karena keterbatasan pompa. Nah kalian bisa lihat nih tuh,
Pompanya tuh, airnya cukup deras ini guys. Kelihatan ya di kamera. Ya udah, sambil ini ngisi, kita pindahin ikan. Oke, jadi semuanya untuk hari ini udah selesai. Mungkin yang di atas entah nanti malam kita lanjutin lagi, tapi yang di atas itu cuma tinggal ngerapihin busa ati. Busa ati itu yang ini. Busa ati yang nanti untuk alas bak fiber yang di atas. Terus paling taruh filter talang itu kita pakai taruh di sana. Habis itu udah sih, tinggal evakuasi aja. Nah, nanti untuk air bak fiber itu kita akan suntik langsung, dalam arti kita akan pompakan air dari dalam megatank ke dalam bak fiber itu supaya tidak ada perubahan parameter. Jadi pas gue lihat diambil, pindah ke sana, ya dari parameter air segala macam nggak ada perubahan. Jadi itu dapat meminimalkan resiko yang tidak diinginkan. Dan Piraiba kemarin itu diskusi sama Angga, kemungkinan besar kita akan taruh di dalam kolam evakuasi tiga-tiganya, karena dari dimensi itu yang paling memungkinkan dibanding kita taruh di dalam bak fiber. Ya, jadi itu semua keputusan yang kita ambil, semua itu ada resiko, tapi mungkin yang resiko paling minim itu ya menaruh 3 ekor Piraiba ke dalam kolam evakuasi. Terus apa lagi ya? Sisanya mungkin itu aja. Ini udah super duper melelahkan hari ini. So, doain besok proses evakuasi lancar-lancar aja, dan see you guys in my next video. Bye bye.